Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story atau Kucing Hitam. Pada video kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah nyata, di mana kisah ini datang dari desa Mimin. Penulisnya tentu Mimin juga. Cerita ini Mimin beri judul Teror Kuntilanak di Desaku. Tentunya cerita ini belum pernah dibawakan di channel manapun. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mohon dukungan dari kalian untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share ke teman maupun saudara kalian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama aku, Rosa. Kali ini ada sebuah cerita yang berasal dari desaku. Kembali aku ingatkan bahwa aku bukanlah seorang indigo. Pada tahun 2010, di desaku ada gempar teror dari sosok kuntilanak. Awalnya hanya satu warga yang melihat, tapi lama-kelamaan makin banyak yang melihat sosok kuntilanak itu. Kejadian ini aku tuangkan pada sebuah cerita. Dan ini juga pertama kalinya diceritakan di YouTube. Karena tentunya ini ceritaku sendiri. Nama orang dan desaku aku samarkan ya, demi menjaga privasi. Terima kasih, dan baiklah mari kita mulai. Kang, semalam saya lihat penampakan kuntilanak, ucap Kang Usman. Ah, masa sih? Di mana? Jawab Tono kurang percaya. Serius Kang, di dekat rumahnya Mbak Sukma, ucap Usman meyakinkan. Terus? Tanya Tono. Ya habis itu saya jalan, pura-pura gak lihat itu sosok. Bego lu, ucap Tono tiba-tiba. Loh, kok bego sih Kang? Iyalah, harusnya minta nomor togel, ucap Tono sedikit terkekeh. Boro-boro kepikiran buat minta nomor togel. Selamat aja untung, Kang. Lah, memangnya kenapa? Gini loh, Kang. Kata orang tua zaman dulu kan, kuntilanak suka gelitikin orang sampai meninggal. Jelas Usman. Iya juga sih. Mana kamu sendirian? Yang ada mati konyol. Kan gak lucu ya? Mati gara-gara kegelian. Mana digelitikin setan? Tawa Kang Tono. Di sisi lain ada segerombol ibu-ibu yang sering nongkrong di rumah Bu Saoda. Ibu-ibu, semalam ya, pas saya pulang dari masjid, saya tuh lihat putih-putih di dekat pohon pisang. Awalnya sih saya kira itu adalah kantong. Tapi pas saya perhatiin terus, kok gerak-gerak. Saya terus berjalan kan, sampai akhirnya dia terbang ibu-ibu. Lah, lihat begituan, saya langsung lari lah. Mana udah sepi banget lagi. Untung saya tidak pingsan. Cerita dari seorang ibu bernama Ipah. Ih, serius Bu Ipah, serem banget, timpal Bu Jana. Kayaknya itu kuntilanak deh Bu, timpal Bu Mira. Lagian ibu malam-malam kok baru pulang? Tanya Bu Herni. Kan saya nyiapin Al-Quran untuk dibaca malam ini, jawab Bu Ipah. Lalu kenapa ibu sendirian? Tanya Bu Jana. Ya, karena yang lain udah pulang. Waktu teror itu dimulai, yaitu 1 hari sebelum Ramadan. Pas sekali dengan saat ini juga tengah Ramadan. Mimin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, balik ke cerita.
Padahal katanya hantu bakal dikurung di bulan Ramadan, tapi ternyata malah jadi teror. Dengan cerita dari dua orang itu, maka tersebarlah gosip tentang kuntilanak. Pada malam harinya, ada beberapa orang yang sengaja lewat di mana penampakan itu muncul. Bahkan ayahku sendiri juga melakukannya saking penasarannya. Di malam itu, ada beberapa orang yang melihatnya juga. Akibatnya makin gembar warga desa. Warga bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba bisa ada sosok kuntilanak di desa ini. Ada juga yang berpikir kuntilanak itu peliharaan dari seseorang. Malam ketiga dari teror kuntilanak, sekitar pukul 10 malam, aku yang baru pulang dari tadarusan melihat ayah membawa senter di ambang pintu. Aku berlari dan menghampiri lalu bertanya kepadanya, "Mau kemana ya?" "Nyari Kunti," jawabnya berjalan menjauh. "Ikut," ucapku. "Gak usah, sana masuk rumah, terus kunci pintu," tolaknya. "Ih, ayolah ayah, aku juga pengen lihat." Aku mencoba memohon untuk ikut. "Dibilangin gak usah, sana masuk," ucapnya berlalu. Aku mengendus kesal dan masuk ke rumah. Tak lupa ku kunci pintu. Setelah itu, ku rubahkan tubuh dan berpikir, apa besok aku ajak teman-teman ya untuk nyari itu Kunti? Gumanku sendiri. Aku pun mencoba SMS ke teman-temanku. Dulu ponsel bisanya cuma telepon dan SMS. Soalnya belum ada aplikasi hijau itu yang sekarang sudah digunakan semua orang untuk komunikasi lebih gampang. "Guys, gimana kalau besok malam abis tadarusan kita cari kuntilanak?" Isi pesanku yang aku kirim ke beberapa temanku. 2 temanku membalasnya dan yang lain tidak. Hampir jam 12 malam, ayah pun pulang. Terdengar ketukan pintu, aku buru-buru membukanya. "Yah, ketemu kuntilanaknya?" tanyaku. "Enggak," jawab ayah. Aku pun langsung tertawa. "Besok ayah mau nyari lagi," ucapnya. Ayah masih kekeh untuk mencari itu Kunti. "Aku ikut ya, ucapku. "Gak usah macem-macem kamu," balasnya. "Kan pengen lihat juga," jawabku dengan menyilangkan kedua tangan di depan perutku. "Halah, lihat nanti nangis, kayak dulu yang lihat pocong," ucap ayah dengan sedikit tawa gelinya. "Itu kan dulu, beda sama sekarang." Udah, ayah mau istirahat," ucapnya berlalu pergi. Singkat waktu, malam selanjutnya. Saat tadarus, aku mendengar ada ibu-ibu sedang bergosip. "Kemarin, anak saya lihat itu si Kunti. Dia nangis kejer. Untungnya nggak pingsan di jalan dia," ucap salah satu ibu-ibu. "Ih, suami saya juga bu. Saya sampai amit-amit biar nggak ketemu sama itu si Kunti," timpal ibu yang lain. Biasanya kalau tadarus kami selalu home pimpa untuk menentukan siapa yang lebih dulu. Dan karena aku dan teman-teman ingin cepat, maka kami bilang ke anak-anak lain supaya kami bisa lebih dulu. Dengan perjanjian besok kita paling akhir. Dan untungnya anak-anak lain setuju. Singkatnya, ada aku, Kiki, dan Erin yang akan berburu kuntilanak. Karena Ika, Sila, dan Nadia menolak dengan alasan mereka takut. Ya, karena memang mereka itu seorang penakut. Akhirnya kami bertiga berkeliling. "Sah, nyalain senternya," ucap Erin menyuruhku. Aku mengiyakan dan kami bertiga mulai berjalan beriringan.
Aku menyenteri bagian semak-semak dan pepohonan. Tapi jujur, rasanya deg-degan sekali. Ya Allah, kalau beneran lihat, aku pingsan gak ya? Ucapku dalam hati. Aku merasakan cengkraman tangan Erin makin kuat. Kenapa kamu, Rin? Tanya aku. Deg-degan dan aku ngerasa merinding. Ucapnya dengan mengedarkan pandangannya. Gak apa-apa, santai. Kalau kita ketemu, kita langsung lari. Ucapku yang nyatanya aku juga merasakan hal yang sama. Tapi jika aku mengatakan ketakutanku, maka pencarian akan gagal. Ki, kok kamu diem aja sih? Tanyaku pada Kiki yang memang dari tadi Kiki hanya diam. Lagi fokus, jawabnya singkat. Hah, ya elah, balas Erin. Lama kami bertiga berjalan, dari gang 1, 2, sampai 3. Akhirnya kami bertiga berjalan kembali menuju masjid. Di mana sih tuh Kunti? Kok nggak muncul? Buang-buang waktu aja. Apa tuh Kunti takut sama kita? Ucap Erin cerocos. Aku masih sibuk memperhatikan sekitar, sampai akhirnya bunyi krusuk-krusuk di salah satu semak yang tingginya melebihi tinggi badan kami. Karena dulu memang semaknya tinggi-tinggi, atau mungkin karena kami masih pendek. Erin kembali dengan kencang mencengkeram bahuku, dan dia beralih ke belakang punggungku. Mungkin dia berpikir, kalau saja ada kuntilanak, biar aku yang dimakan duluan. Ki, apa itu Ki? Tanyaku dengan mengarahkan senterku. Kami bertiga berdiri mematung dengan perasaan yang was-was dan jantung berdetak tak karuan. Kembali semak-semak itu berbunyi dan... Arga, aku kira kuntilanak. Ucapku dengan menghembuskan nafas kasar. Ngapain kalian? Tanyanya. Belum sempat aku menjawab, kedua teman Arga muncul dari semak, yaitu Ferry dan Yadi. Kami lagi cari kuntilanak, jawab Erin. Kalian sendiri ngapain? Lanjut Erin. Sama, kita juga lagi nyari, ucap Arga yang berjalan melewati kami. Kami ikut, ucapku. Udah malam, pulang aja kalian, sana, ucapnya. Lah elah, paling baru jam 10, ucapku mengikuti Arga disusul oleh Erin dan Kiki di sampingku. Nih, tunjuk Arga menunjukkan jam di ponselnya, yang ternyata sudah jam 11 malam. Waduh, ucap kami bertiga. Kami tidak menyangka waktu secepat ini. Dan kami tidak menemukan penampakan apapun. Akhirnya kami bertiga pun memutuskan untuk pulang. Sedikit cerita tentang sosok si Arga. Arga ini adalah temanku sejak masih sekolah TK atau taman kanak-kanak. Awalnya saat pertama kali mengenalnya, aku kira sosok Arga ini hanya anak biasa. Namun setelah lama kita mengenal dan menjadi sahabat, aku tahu sosok lain dari Arga. Dia adalah anak yang bisa melihat hantu juga. Mungkin bisa dikatakan indigo, karena setiap yang dia katakan itu benar. Dan ada satu hal yang menurutku bisa dikatakan bahwa dia itu punya kemampuan spesial atau mungkin belajar dari seseorang. Jadi awalnya aku tidak percaya jika Arga bisa masuk ke rumah dengan kondisi pintu terkunci. Jadi aku menantangnya. Aku lupa itu tahun berapa. Aku pernah menantang Arga untuk datang ke rumahku dalam keadaan semua pintu rumah terkunci. Mungkin sekitar jam 11 atau 12-an. Sosok Arga ini
benar-benar muncul di dalam rumahku. Dia berjalan menuju kamarku. Pada saat itu aku sengaja membuka pintu kamar. Tapi waktu itu aku pura-pura tertidur. Nyatanya aku belum tidur. Aku hanya pura-pura memejamkan mata sambil sedikit membuka mataku. Aku tidak menghayal ataupun bermimpi. Aku benar-benar melihat Arga di dalam kamarku. Dia berdiri di depanku tidur. Mungkin ada beberapa sekian detik. Dia memandangku lama. Lalu dia keluar dari kamar. Dan beberapa menit kemudian, aku membuka mataku. Ada rasa yang campur aduk dalam dadaku. Aku merasa deg-degan, lemas, dan semuanya bercampur menjadi satu. Percaya tidak percaya, tapi aku melihat Arga berada di kamarku. Tujuanku pura-pura tertidur karena aku takut. Dan pada saat di sekolah, Arga mendatangiku. Dia berkata, didatengin malah tidur. Ucapnya, aku tertawa menutupi kebenaran yang aku lihat. Sampai sekarang kita masih bersahabat, cuman jarang berkomunikasi. Dia orangnya baik, dia suka memberi nasihat kepadaku. Baiklah, mari balik ke cerita. Sesampainya aku di rumah, aku mengetuk pintu. Pintu pun terbuka. Di sana terlihat ibuku yang terlihat sudah mengantuk. Ayah mana? Tanyanya setelah masuk. Hah, ayah? Aku malah balik bertanya karena heran. Iya, dari sejak tarawih belum pulang, jawab ibu. Hah, masa sih bu? Padahal aku lihat ayah pulang kok tadi, ucapku. Pada saat itu ibuku tidak tarawih karena sedang berhalangan. Biasa perempuan. Tak berapa lama panjang umur. Kami sedang membicarakannya, ayah pun pulang. Dari mana aja ya? Tanya ibu. Tadi ayah berhasil lihat kuntilanaknya, jawabnya dengan mengunci pintu. Kami berdua pun kaget. Hah, serius? Tanyaku. Seriuslah, kapan ayah bohong? Ucap ayah. Di mana? Aku benar-benar penasaran karena pencarian kami bertiga gagal, tapi ayah bisa menemukannya. Jadi ketika pulang tarawih, ayah lewat jalan yang dekat sungai dan mampir ke warung yang dekat sungai itu juga. Sampai di warung ternyata masih tutup. Alhasil ayah menunggu penjualnya pulang. Di saat tengah menunggu, tiba-tiba ayah melihat sesuatu di dekat jembatan. Jembatan itu penghubung antara jalan pinggir sungai dan persawahan. Ayah menajamkan penglihatannya. Kemudian dengan berani, ayah mulai melangkahkan kaki untuk mendekatinya. Sampai akhirnya sosok itu terlihat. Dia memakai gaun putih panjang yang agak lusuh, dengan rambut hitam panjang yang hampir sepanjang gaunnya. Ayah sudah yakin kalau itu adalah kuntilanak yang meneror di desa kami. Tanpa ada rasa takut, ayah malah semakin mendekatinya. Di saat ayah mulai mendekat, sosok itu perlahan melayang menjauh, namun masih di posisi rendah, bukan melayang ke atas. Ayah terus mengikutinya. Sosok itu hanya diam, sampai akhirnya ayah sampai di tengah-tengah sawah. Bukan di pinggiran sawah lagi, tapi masih di gundukan tanah sawah untuk pembatas antara sawah yang satu dengan yang lain. Tanah yang memang untuk berjalan ketika melewati persawahan. Akhirnya sosok itu berhenti. Ayah pun ikut berhenti tanpa menoleh. Sosok itu pun tertawa cekikikan, kemudian mulai melayang dan perlahan seakan memudar. Ayah pun akhirnya tersadar. Loh, aku kok sudah sampai di sini?
Guman ayah ke diri sendiri. Akhirnya ayah berjalan pulang, dengan tidak lupa mampir ke warung dulu. Sesampainya di warung, ayah bercerita tentang kejadian yang baru dialaminya. "Ah, yang bener om, aku jadi takut. Gimana kalau kesini? Dia udah pergi kan?" Tanya Bu Jumiah dengan berbagai pertanyaannya. "Tadi sih udah pergi, nggak tahu nanti atau besok, mungkin kesini lagi," ucap ayahku yang sengaja menakuti Bu Jumiah. Jangan gitu om, saya takut." "Gak apa-apa, biar Bu Jumiah lihat dia." Kekeh ayahku. Bu Jumiah makin terlihat takut di wajahnya. Setelah barang yang dibeli sudah, ayah pun pergi pulang. Pantesan aku cari di gang, di semak, nggak ada. Ternyata itu Kunti malah di pinggir sungai. Gumanku dalam hati. Semoga Kuntinya nggak kesini, ucap ibu yang berlalu ke kamar. Singkatnya, keesokan harinya ketika aku sekolah, aku berangkat bareng Ika. Sampai di sekolah ada kerumunan yang membuat kami penasaran. Kami pun berjalan mendekat. "Semalam kamu lihat?" tanya Dodi teman sekelasku kepada Arga. "Lihat, semalam tuh Kuntinya di dekat sungai," jawab Arga. Mendengar itu aku hanya oh saja dalam hati. Lalu menggandeng Ika pergi ke bangku. Malam harinya ketika tarawih, terlihat sepi tak seramai malam kemarin. "Kok sepi ya?" tanyaku pada salah satu anak gang sebelah. "Banyak yang takut kuntilanak, soalnya udah banyak yang lihat," jawabnya. Malam-malam juga pas lagi sahur, ada yang denger si Kunti lagi nangis. Bahkan pas habis subuh dari musola, pada ngeliat juga. Jadi ibu-ibu pada ketakutan. Jelasnya lagi. Malam ini terasa sepi sekali. Sampai akhirnya di tengah sholat, ada sesuatu yang membuat aku tidak fokus. Angin berhembus dengan kencang, sampai mukenaku dan yang lain terombang-ambing. Walaupun dalam keadaan sholat dan mata fokus ke sajadah, tapi kita tetap bisa melihat ke samping walau samar. Sebelah musola ada kebun yang gelap, hanya terpancar cahaya dari lampu musola itu saja, membuat kebun itu terlihat remang-remang. Aku melihat putih-putih yang terus mondar-mandir di sana. Setelah salam, aku coba memperhatikan lagi. Terlihat putih-putih itu lagi. Ternyata benar dugaanku, itu adalah sosok kuntilanak yang telah menggembarkan desaku. Awalnya aku berpikir aku salah lihat, sampai aku mengucek mataku berulang kali. Dan sosok itu masih berada di sana. Tak tahu sampai berapa lama aku memandang sosok itu, sampai akhirnya. "Udah, jangan diliatin," ucap Kiki menoel tanganku. Aku pun tersadar. "Kamu lihat juga?" tanyaku dan Kiki mengangguk. Mungkin sekitar 10 menit itu Kunti mondar-mandir yang akhirnya menghilang. Bukan hanya aku dan Kiki, ternyata banyak ibu-ibu juga yang melihatnya. Saat tadarus, banyak bapak-bapak yang duduk di teras musola. Biasanya hanya 2 orang bapak-bapak, tapi ini sampai 6 orang. Katanya jaga-jaga, takut anak-anak yang tadarus pada takut. Tadinya teror itu dibiarkan saja, tapi makin lama makin hari, itu kuntilanak makin keliling desa. Banyak warga yang mengeluh karena suka ada di genteng mereka. Lewat, kadang cekikikan, kadang menangis. Akhirnya warga desa memutuskan untuk mengusirnya. Kata Pak Ustadz dan orang pintar yang menangani masalah itu, kuntilanak itu adalah sosok yang mati penasaran dan berasal dari jauh. Kuntilanak itu memanglah suka keliling karena katanya belum siap untuk mati.
Tapi baru di desa ini, kuntilanak itu menetap lama. Karena katanya suka tinggal di kebun belakang rumah Mbak Sukma. Dan desaku juga masih banyak lahan-lahan kosong penuh pepohonan. Jadi alhasil, makhluk-makhluk halus suka di tempat seperti itu. Aku tidak melihat secara langsung pengusiran sosok kuntilanak itu. Tapi setelah tahu katanya pengusiran itu berhasil. Tidak ada lagi warga yang melihat sosok kuntilanak itu lagi. Desa kami kembali tentram, tanpa teror itu lagi. Sekian cerita kisah nyata dariku. Kalian bisa membayangkan bukan betapa mencekamnya teror itu? Bukan hanya indigo, bahkan orang biasa pun juga dapat melihatnya. Kira-kira teror kuntilanak itu berlangsung selama 15 hari. Dan sampai tahun berikutnya, kejadian ini masih saja dibicarakan. Kalau sekarang di tahun 2024, mungkin orang-orang sudah benar-benar melupakannya. Atau masih ingat dan sudah tidak mau membicarakannya lagi. Selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang dalam penyampaian. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.